Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rangkaian Tadabbur Al-Quran 30 juz selama bulan Ramadan. Dan sekarang kita sampai di juz ke-29 di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Al-Mulk sebagai awal daripada juz 29, yang mana tema besar daripada surah Al-Mulk adalah tentang pengaturan alam semesta, bahwa alam semesta Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakannya, dan pula Allah yang mengurusinya. Bahkan Allah juga membahas bagaimana kemuliaan itu semua dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, maha mulianya Allah, yang mana Allah menjadikan alam semesta dirinya, mengaturnya. Kemudian yang besar daripada surah berikutnya adalah surah Al-Qalam, yang mana dia adalah kewajiban kita untuk meneladani Nabi SAW dari sisi akhlaknya, karena beliau adalah sempurna dari sisi akhlak, yang mana Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau berada di atas kemuliaan akhlak yang baik. Yang kita tahu semua bersama bahwa Rasulullah SAW adalah teladan yang baik, uswatun hasanah, yang berkata Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, seandainya beliau tidak memiliki satu mujizat pun kecuali hanya akhlaknya saja, maka itu sudah cukup menjadi bagian daripada salah satu mujizat beliau yang cukup untuk dijelaskan kepada orang-orang kafir. Karena umur beliau disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan itu sebagai objek sumpah. Allah mengatakan la'amruka innahu lafi sakratihim ya'mahun, sungguh Muhammad, demi umurmu mereka berada dalam kebinasaan, mereka dalam kesia-sia, mereka dalam kerusakan. Allah sedang bicarakan kaum Nabi Lut. Kemudian lanjutan daripada surah, di dalam surah Al-Qalam, kemudian Allah melanjutkan beberapa surat lainnya, di antaranya adalah tentang pentingnya kita dalam mempersiapkan diri untuk mempersiapkan ilmu sebelum kita berdakwah, dan mempersiapkan iman sebelum kita berdakwah. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa surah Al-Muzammil adalah surah yang turun di awal-awal beliau diperintahkan untuk mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah mengatakan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, yang mana bacaan Quran di malam hari bagi seorang dai dia adalah bekal yang utama untuk menyampaikan ilmu. Karena pada dasarnya seorang dai ketika menyampaikan ilmu tidak hanya menyampaikan ilmu saja, tapi juga menyampaikan iman. Dia tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer iman. Maka Allah jadikan salat malam bagi Nabi SAW wajib, karena memang untuk bisa menyampaikan ilmu, dia butuh keimanan. Kita butuh keimanan semuanya pada dasarnya untuk bisa menyampaikan keilmuan. Karena kita juga mentransfer keimanan, bukan hanya keilmuan. Yang kemudian Allah menjelaskan tentang surah Al-Mudaththir. Kalau tadi persiapan berdakwah kita ada di surah Al-Muzammil, persiapan saat berdakwah dari surah Al-Mudaththir, yang mana kita lebih diteguhkan dalam berdakwah, lebih bersabar dalam berdakwah. Yang kemudian Allah juga membahas bagaimana surah Al-Haqqah. Al-Haqqah itu ada tema besarnya adalah tentang hari kiamat. Yang kemudian juga Al-Ma'arij, yang tingkatan-tingkatan orang beriman, yang mana orang-orang kafir nantinya yubassarunahum yawaddul mujrimi law yaftaru min adzabi yawmin idzin bibani, yang mana orang-orang kafir nantinya akan mau menggadaikan anak-anak mereka sebagai tebusan bagi mereka agar mereka selamat dari siksaan api neraka. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibani. Tapi ternyata Allah jadikan mereka semua diazab oleh Allah Azza wa Jalla dikarenakan kekufuran mereka yang mereka lakukan. Kemudian ada juga surah Al-Jin, yang tema besarnya adalah bahwa jin juga mukallaf sebagaimana manusia. Mereka juga diperintahkan untuk salat, mereka diperintahkan untuk syariat yang lainnya, tetapi syariat mereka tidak tergambarkan bagaimana bentuk spesifiknya. Tetapi mereka juga diwajibkan, karena mereka juga kalau beramal soleh maka mereka bisa masukkan ke dalam surga, dan bila mereka tidak beramal soleh maka mereka masuk ke dalam neraka. Dan Allah ingin juga mengingatkan kepada Nabi SAW bahwa bila orang-orang kafir tidak ada yang mau beriman dari kalangan Quraisy, tapi ada dari kalangan jin yang mau beriman tatkala engkau baru pulang dari Taif. Kemudian juga Allah membahas tentang surah Qiyamah, yang itu surah Qiyamah tidak jauh berbeda dengan surah Al-Haqqah, membahas tentang bagaimana hari kiamat. Allah membahas bagaimana keadaan di hari kiamat, betis dengan betis itu bertemu, wal tafatis saqu bis saq, sampai padatnya orang berada di hari kiamat. Kita berdiri semuanya di hari kiamat dalam keadaan berdiri, dan betis kita akan bertemu dengan betis lainnya. Wal tafatis saqu bis saq ila rabbika yawma idzin masaq. Allah membahas tentang surah Al-Mursalat, yang mana Allah menekankan kepada manusia seluruhnya bahwa banyak di antara manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wailul yawma idzil mukadzibin, celakalah hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Allah ulang sampai 10 kali ayat ini, menegaskan kepada kita bahwa jangan sampai kita mendustakan ayat-ayat yang Allah jelaskan kepada kita. Allah juga membahas tentang surah Al-Insan, yang tema besar surah Al-Insan adalah manusia memiliki keutamaan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Karena kalau manusia beriman, manusia beramal soleh, maka kedudukannya bisa lebih mulia dibandingkan para malaikat. Itulah cuplikan beberapa surah daripada juz ke-29. Sampai jumpa di juz terakhir dari Al-Quran, yaitu juz 30. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.